Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama aku Feni Kurnianti dengan NIM G1S1211043, Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Unity in Diversity atau Persatuan dalam Keberagaman bagi Indonesia mungkin kini mulai terusik. Ada banyak faktor di mana keberagaman di Indonesia menjadi isu yang sensitif, mulai dari konstelasi politik sampai dengan kagetnya masyarakat Indonesia terhadap sosial media. Percaya tidak percaya, sekarang isu mengenai mayoritas dan minoritas sangat menggema di Indonesia. Hal ini sungguh meresahkan. Ketika dalam suatu negara minoritas tertindas, berarti ada yang salah dengan mindset di negara ini. Di tengah isu-isu identitas dan juga agama yang begitu masif, kita lupa bahwa Indonesia tidak terdiri dari satu suku maupun satu agama saja. Indonesia bukan mengenai mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Sebanyak kurang lebih 1.331 kelompok suku dan 652 bahasa daerah di Indonesia. Jika Indonesia hanya tentang mayoritas dan minoritas saja, tentu Indonesia tidak tahu akan berdiri kokoh hingga saat ini. Dalam masa perjuangan, mereka yang bertempur melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang juga tidak hanya dari satu suku saja. Mereka yang gugur untuk memerdekakan bangsa ini terdiri dari berbagai suku dan memeluk berbagai agama hanya untuk meraih kebebasan. Di Jakarta, letak Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Jakarta membuahkan pemandangan unik mengenai toleransi, yakni ketika pengguru gereja sepakat untuk menggeser jadwal misa karena bertepatan dengan pelaksanaan sholat Id untuk perayaan Idul Adha. Sebaliknya, ketika Hari Raya Natal, pengelola Masjid Istiqlal memberikan lahannya sebagai parkir untuk jemaah gereja. Di Bali, Puja Mandala Nusa Dua menjadi salah satu bukti toleransi yang luar biasa. Betapa tidak, tempat ini memiliki 5 tempat ibadah untuk 5 agama yang berbeda, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dalam satu tempat. Uniknya adalah nilai toleransi yang berada di komplek ini sangat tinggi. Meski kita tahu mayoritas penduduk di Bali beragama Hindu. Begitu juga dengan perayaan Idul Adha dan Nyepi di Bali. Nilai-nilai toleransi masih dijunjung tinggi. Persatuan dalam keberagaman, suatu kata yang mahal sekali jika dirusak hanya karena yang satu merasa mayoritas hingga mendiskreditkan yang lainnya. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa, yang berarti terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Sebuah frasa panjang yang sering kita dengar. Bhinneka Tunggal Ika, kalimat pendek di bawah kaki burung Garuda yang sering diartikan dengan berbeda-beda namun tetap satu jua. Kalimat ini memiliki makna mendalam yang harus kembali diselami oleh rakyat Indonesia, bahwa Indonesia bukan satu suku saja, bukan Jawa saja, Maluku saja, Sumatera saja, namun semua suku di atas tanah Indonesia adalah satu. Perbedaan merupakan kewajaran. Untuk itu, kita memiliki keberagaman latar belakang, cara berpikir, bahasa, dan budaya. Namun, yang tidak wajar adalah membuat perbedaan tersebut menjadi sebuah manifestasi konflik. Tanggung jawab menjaga persatuan Indonesia ada di setiap individunya, dalam artian mulai dari pelaku politik elit hingga setiap anak Indonesia. Menjadi miris jika hanya berbeda suku maupun agama, lalu tidak memiliki hubungan baik. Perpecahan sebenarnya terjadi karena fenomena sosial. Kebencian tumbuh karena diajarkan, begitu juga kebaikan dan toleransi. Jika negara ini pecah hanya karena perbedaan, itu adalah hal yang tidak bisa ditarik kembali. Sekali pecah, maka bisa jadi akan pecah selamanya. Jadi, ajarkan toleransi kepada siapapun di dekat kita, mulai dari circle yang paling kecil, yakni keluarga. Indonesia pada hakikatnya berdiri karena keberagamannya. Untuk itu, mari kita jaga bersama.